digunakan untuk melakukan pembacaan data dari tabel sumber secara vertikal. Jadi, pada contoh ini, tabel katalog barang digunakan sebagai tabel sumber, yang nilainya akan diambil untuk ditempatkan pada tabel penjualan, berdasarkan kriteria kode barang. Jadi kita di sini, akan menggunakan fungsi VLOOKUP untuk mengerjakannya. Mengapa menggunakan fungsi VLOOKUP? Karena data pada tabel sumber, disajikan secara vertikal. Jika data tabel sumber disajikan secara horizontal, seperti ini, maka kita harus menggunakan fungsi HLOOKUP atau horizontal lookup. Seperti ini bentuk tabel sumbernya. Kode barang, nama barang, satuan, harga, diskon, disajikan secara mendatar atau horizontal. Ini akan kita bahas lain kali ya, untuk kali ini kita fokus pada pembahasan VLOOKUP dulu. Jadi, intinya kita harus bisa membedakan, kapan kita memakai fungsi VLOOKUP, dan kapan kita harus memakai fungsi HLOOKUP. Kita harus perhatikan dulu tabel sumbernya. Cara menggunakan fungsi VLOOKUP adalah ketik sama dengan, kemudian ketik VLOOKUP. Penulisannya seperti ini, kemudian kurung buka. Nah, setelah kita ketikkan kurung buka nanti akan muncul panduannya secara otomatis di bawah. Seperti ini. Parameternya ada 4, yaitu lookup value, tabel array, call index 6, dan rank lookup. Mari kita bahas satu persatu, setiap parameternya. Parameter pertama adalah lookup value. Lookup value adalah kriteria kunci pada tabel penjualan. Maksudnya adalah, kriteria kunci yang akan dijadikan dasar pencarian data pada tabel sumber. Dalam contoh ini adalah tabel katalog barang. Jadi data yang ada pada tabel sumber atau tabel katalog barang, akan kita tampilkan pada tabel penjualan, berdasarkan kriteria kode barang. Pada contoh ini, data yang akan kita ambil dari tabel sumber adalah nama barang, satuan, harga, dan diskon. Setelah lookup value sudah ditentukan, selanjutnya kita ketikkan tanda titik koma sebagai pemisah parameter. Jika pada panduan, seperti di bawah ini, pemisah parameter menggunakan titik koma, maka kita harus memakai titik koma. Akan tetapi, jika pemisah parameter menggunakan koma, maka kita juga harus memakai koma. Jadi intinya, tanda pemisah parameter fungsi pada Excel, kalau tidak memakai tanda titik koma, maka pemisahnya adalah tanda koma. Seperti itu. Sekarang kita bahas untuk parameter yang kedua, yaitu tabel array. Tabel array adalah tabel rujukan yang akan kita ambil datanya. Dalam contoh ini adalah tabel katalog barang sebagai tabel array-nya. Jadi parameter tabel array-nya diisi rank C21 sampai G26. Caranya, kita blok seperti ini. Muncul seperti ini, C21.2G26. Selanjutnya kita tekan F4 pada keyboard untuk menjadikan rank tersebut absolut. Muncul tanda dolar pada rank tersebut. Mengapa harus dibuat absolut? Agar data pada tabel sumber tetap dan tidak berubah alamat selnya. Untuk fungsi absolut, ini akan kita bahas di lain waktu saja ya. Kemudian parameter berikutnya adalah call index 6. Call index 6 adalah nomor kolom pada tabel sumber. Seperti ini. Kolom kode adalah kolom 1. Kolom nama barang adalah kolom 2. Kolom satuan adalah kolom 3. Kolom harga adalah kolom 4. Kolom diskon adalah kolom 5. Karena kita akan mencari nama barang berdasarkan kode barang ini, maka parameter call index 6 harus diisi dengan 2. Seperti ini. Karena kolom nama barang pada tabel sumber berada pada urutan kedua. Ini urutan ke-1. Ini urutan kedua. Ini urutan ke-3. Ini urutan ke-4. Dan ini urutan ke-5. Jadi, jika kita ingin mengambil data satuan pada tabel sumber, maka nomor kolomnya adalah 3. Jika kita ingin mengambil data harga barang, maka nomor kolomnya adalah 4. Dan jika kita ingin mengambil data diskon, maka nomor kolom diisi dengan 5. Jadi urutannya seperti itu. Karena di sini kita akan mengambil data nama barang, maka nomor kolom atau call index 6 diisi 2. Kemudian kita ketik titik koma sebagai pemisah parameternya. Parameter yang terakhir adalah rank lookup. Parameter rank lookup hanya bernilai true atau false. Maksudnya, jika kita pilih parameter true, maka kriteria yang kita tentukan pada tabel penjualan boleh tidak sama persis dengan tabel sumber. Jika tidak sama persis maka data yang dicari di tabel sumber akan dipilih kriteria yang paling mendekati. Selanjutnya adalah false. Maksudnya adalah, kriteria pada tabel penjualan harus sama persis dengan data yang ada pada tabel sumber. Jika tidak ada yang sama persis, maka tidak ada data yang akan ditampilkan. Pada parameter rank lookup, true boleh diketik dengan 1, dan false diketik dengan 0. Karena kita menginginkan kode barang ini harus sama persis dengan tabel sumber ini. Maka rank lookup kita ketikkan angka 0 atau false, seperti ini. Oke, selesai, semua parameter sudah kita isi. Selanjutnya, kurung tutup. Fungsi ini, jika kita terjemahkan seperti ini. Cari data yang ada di kolom C6, yaitu kode barang A01. Di tabel sumber C21 sampai G26, di sini. Jika sudah ketemu, ambil nilai yang berada pada kolom nomor 2, yaitu kolom nama barang. Karena parameter rank lookup-nya, kita menggunakan 0 atau false, maka kriteria yang dicari di tabel sumber harus benar-benar sama persis datanya, dengan data yang ada pada tabel penjualan. Oke, sekarang kita enter. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini.
Nama barang akan otomatis terisi sesuai dengan data nama barang pada tabel sumber dengan kriteria kode barang A01. Seperti ini. Untuk mengisi nama barang di bawahnya, kita tinggal copy paste saja rumus ini. Begini cara copy data yang ada pada sel ini. Kita arahkan mouse ke sel ini. Kemudian geser mouse ke sudut kiri bawah, sampai cursor berubah menjadi tanda tambah, seperti ini. Kemudian tinggal kita drag ke bawah caranya. Tekan klik kiri pada mouse, dan jangan dilepas, kemudian mouse kita geser ke bawah. Seperti ini. Nah, akan muncul otomatis data nama barang. Jika kode barang A01 kita rubah menjadi A02, maka otomatis nama barang juga akan berubah. Seperti ini contohnya. Untuk mengisi data harga, satuan, dan diskon, kita menggunakan rumus yang sama, tinggal diubah call index 6-nya saja. Seperti ini untuk harga satuan, kita tinggal rubah call index 6-nya menjadi 4, karena harga ada di kolom keempat pada tabel sumber. Seperti ini. Untuk mencari satuan, kita tinggal rubah call index 6-nya menjadi 3, seperti ini. Dan untuk mencari diskon, kita tinggal rubah call index 6-nya menjadi 5. Kemudian kita copy ke bawah untuk masing-masing kolom. Kemudian untuk mengisi jumlah harga, kita masukkan rumus matematika seperti ini. Ketik tanda sama dengan. Kemudian klik sel E6 yang berisi data harga satuan. Kemudian ketik tanda bintang, yang merupakan simbol perkalian, dan selanjutnya klik sel F6 yang berisi data kuantitas penjualan, seperti ini, kemudian Enter. Selanjutnya, copy ke bawah, maka kolom jumlah harga akan terisi otomatis, seperti ini. Kemudian untuk mengisi kolom jumlah bayar, kita memakai rumus matematika, seperti ini, ketik tanda sama dengan, kemudian klik sel H6 yang berisi data jumlah harga, kemudian ketikkan tanda pengurangan, seperti ini, kemudian kurung buka, klik lagi sel H6. Selanjutnya ketik tanda bintang untuk perkalian, seperti ini. Kemudian klik sel I6 yang berisi persen diskon, selanjutnya kurung tutup, dan Enter. Rumus matematika ini jika diartikan seperti ini. Nilai jumlah bayar merupakan hasil dari jumlah harga dikurangi persen diskon atas jumlah harga tersebut. Selanjutnya kita tinggal copy paste ke bawah. Nah, semua kolom sudah terisi. Dan selesai. Saya kira cukup pembahasan kita untuk kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.